Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang konco-konco. Pripun kabare? Mugi wonten kahanan sehat lan wonten lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sederenge sinau, mari kita ngucapaken basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, di pembahasan bahasa Jawa pada pertemuan kali ini kita akan belajar surat yang dalam bahasa Jawa disebutnya adalah layang. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya. Layang itu apa? Layang utawa surat teng bahasa Jawa yaiku media komunikasi sing ngangge tulisan wonten secarik kertas. Ya, layang atau surat dalam bahasa Jawa yaitu media komunikasi yang memakai tulisan ya. Jadi dalam bentuk fisik ya, di kertas itu ada surat ya, ada tulisannya, itu pakai kertas suratnya. Nah, di dalam bahasa Indonesia surat adalah kertas yang tertuliskan atau secarik kertas sebagai tanda atau keterangan. Nah, pada masanya dulu di tahun 90-an atau sebelum tahun 90-an, menulis surat menjadi sarana komunikasi yang populer di Indonesia. Jadi dulu zaman ketika tahun 90-an itu masih jarang sekali dijumpai ya handphone, apalagi yang ada itu adalah telepon. Nah, sedangkan belum setiap rumah itu memiliki telepon. Jadi kalau yang belum punya telepon itu memakai telepon umum ya, atau kita pergi ke warung telepon, yaitu seperti itu. Nah, di zaman itu masih di Indonesia masih sekali sering memakai surat menyurat dalam bentuk fisik kertas ya. Jadi dulu kita menulis surat terus lewat pos ya, sebetulnya nanti dikirim oleh Pak Pos. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu telekomunikasi saat ini ya, surat dari kertas sudah tergeser dan munculnya surat elektronik dan chat. Ya, surat elektronik contohnya itu berkirim surat di email ya, jadi ya tetap surat tapi bentuknya nggak ada bentuk fisiknya kertas ya gitu. Jadi pakai surat elektronik ya, ataupun chat di WhatsApp, ataupun bisa juga kirim file ya, PDF kayak gitu juga bisa. Jadi jarang sekali ditemukan surat dalam bentuk fisik di kertas. Namun tetap ya masih ada yang menggunakan surat dalam bentuk kertas. Tentu masih ada ya, dapat digunakan juga di acara resmi ataupun dokumen penting ya. Teman-teman masih suka menerima ya, sebelum kita pandemi itu kalau mau penerimaan progres atau penerimaan rapot, nah itu kan dapat surat juga. Nah, itu surat dalam bentuk fisik. Nah, itu juga surat resmi termasuknya ya, dan dokumen penting. Jadi ya ada beberapa hal yang kita tetap menggunakan surat dalam bentuk kertas ya. Itu juga selain untuk kepentingan acara resmi dan dokumen penting, juga kita ini supaya tidak hilang ya surat itu dalam bentuk kertasnya, maka kita pun harus wajib mempelajarinya. Oke, di sini kita masuk ke jenis-jenis layang ya. Layang iber-iber atau surat pribadi, yaitu layang ingkang ditujukake marang wong siji utawa pribadi ya. Layang surat pribadi ya, atau surat pribadi yang ditujukan untuk satu orang, layang iber-iber. Lanjut ke jenis layang yang kedua, yaitu layang kitir atau memo. Apa itu layang kitir atau memo? Yaitu layang kang isinya singkat utawa cekat ya, isinya itu singkat. Dalam bahasa Indonesia ini adalah sejenis memo ya. Layang kitir itu pesan singkat ya. Kemudian layang ulem
Jenis layang ketiga adalah layang ulem, yaitu layang kang isine undangan acara atau surat yang dipakai untuk undangan resmi seperti pernikahan ya. Tadi juga layang ulem penerimaan progres ataupun rapotnya juga termasuk undangan resmi. Kemudian jenis layang keempat adalah layang lelayu, yaitu layang kang isine pawarta sedane uwong ya. Layang surat yang isinya di dalamnya itu adalah mengabarkan seseorang yang meninggal atau surat pemberitahuan tentang matinya seseorang yang ditujukan kepada orang di sekitar yang jaraknya agak jauh ya. Kalau dekat itu kan biasanya lewat dari tetangga itu saling bercerita ya, saling memberitahu, atau juga disiarkan di lewat mikrofon ya. Tapi kalau yang jauh itu dapat menggunakan layang lelayu. Oke, kita bahas kembali jenis-jenis layang itu ada 4. Yang kita bahas di sini adalah ada layang iber-iber atau surat pribadi, kemudian layang kitir atau memo, layang ulem, dan layang lelayu. Kita masuk ke perangan layang, bagian-bagian layang ya. Yang pertama adalah satata basa, atau artinya adalah alamat surat, yaitu alamat layang biasanya wonten ing pojok tengen dhuwur layang. Pojok tengen dhuwur layang ya, ini ya di sini misalnya. Contoh alamat Karanganyar 21 Mei 2020. Kemudian adangiyah atau adawiyah, yaitu pengucapan pujilan syukur utawa kata pamuji rahayu. Sebagai contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, sampun anglubaraken rahmat serta hidayah. Kemudian perangan layang yang ketiga yaitu purwaka atau salam pembuka, yaitu ucapan pembukaning layang utawa lakake kabar selamatan kang ngirim layang lan pangarep-arep kang dikirim layang uga slamet waras. Contoh, sesarangan surat menika kula ngaturi kabar pilih keluarga teng Surabaya ya, alhamdulillah diparingi sehat ya. Melalui surat ini saya mengabarkan bahwa keluarga yang ada di Surabaya itu alhamdulillah sehat, lan mugi-mugi keluarganipun bapak lan ibu sekalian teng Banyumas semanten ugi sehat sedaya ya. Semoga juga keluarga bapak ibu yang ada di Banyumas juga sehat. Itu adalah contoh dari purwaka atau salam pembuka. Kemudian bagian layang yang selanjutnya yaitu surasa basa, yaitu isining surat atau layang ngenani informasi kang arep diwenehna marang sing dituju. Jadi surasa basa itu adalah inti dari surat tersebut, berisi informasi apa yang akan diberikan, maksud dan tujuan memberikan layang. Oke, lanjut ke wasana basa, yaitu kalimat penutup utawa pungkasaning layang, kalimat penutup ya. Dan titi mangsa, yaitu tanggal utawa waktu penulisan layang ya. Jadi titi mangsa itu adalah tanggal atau waktu dibuatnya surat tersebut. Kemudian pepernah, yaitu asale pengirim layang soko sapa, atau maksudnya adalah asal pengirim surat dari siapa ya, mengirim surat itu siapa. Nah, itu masuknya ke bagian pepernah. Lanjut bagian tapak asma, yaitu tanda tangan pengirim ya. Tapak asma artinya adalah tanda tangan pengirim. Kemudian asma terang, nama terang ya, nama lengkap siapa yang membuat layang tersebut. Oke, alhamdulillah matur suwun sanget rencang-rencang ingkang sampun mirengaken pembelajaran bahasa Jawi dinten iki. Mugi ilmunya bermanfaat nggih. Sampai bertemu malih teng pembelajaran bahasa Jawa
di pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.